Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Kita pagi hari ini ada materi yang sudah Bapak kirim melalui WA kemarin. Ada materi pembelajaran 1, tema 2, pembelajaran 1 dan subtema 1. Nah, ini adalah tentang materi terlalu berhemat energi. Sebelum kita memulai materi kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh Uji. Nah, silakan. Oh, baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sudah, Pak? Iya. Terima kasih, Puji. Nah, sebelum kita memulai materi, mau bernyanyi anak-anak? Tahu, Pak. Iya. Sekarang kita menjadikan satu bangsa, ya. Kita mulai. Nah, baik anak-anak, sudah dibuka WA-nya kan? Bapak sudah mengirimkan kemarin materi tentang tema 2, ya, mengenai hemat energi. Nah, kemarin dari pembelajaran yang sudah kita lalui, tema 1 mengenai enak bersahabat. Jadi sekarang pada tema 2 ini mengenai berhemat energi. Nah, sekarang anak-anak bukalah WA-nya. Bapak sudah mengirimkan materi yang kita bahas hari ini. Nah, silakan dibuka anak-anak. Sudah, Pak. Sudah, Bu. Sudah ya, Nak. Nah, di situ ada tema 2, selalu berhemat energi. Itu adalah pembelajaran pertama. Nah, pada WA anak-anak di situ ada menunjukkan, di situ ada anak sekolah. Nah, apa yang ada? Anak sekolah kelas 4 kalian, ya. Sebenarnya Bapak sudah merindukan kalian untuk bertemu, tetapi dibatasi oleh COVID-19. Nah, jadi tidak masalah bagi kita anak-anak karena walaupun melalui WA Zoom, tetap kita melihat satu persatu. Nah, lihat pada gambar itu, anak sekolah menunjukkan energi sangat penting bagi kehidupan kita.
Nah, semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada di bumi? Mari kita pelajari. Nah, sumber energi itu sebenarnya pada pembelajaran kedua, sumber energi yang paling besar di bumi ini adalah matahari. Apa anak-anak? Matahari. Nah, matahari. Matahari itu adalah merupakan Tuhan. Nah, matahari itu adalah cuacanya panas, ya. Kita bisa berjemuran. Matahari itu banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita. Ya. Nah, kalau tidak ada matahari, maka kita tidak bisa bersekolah, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja. Nah, kalau tidak ada matahari, maka dunia akan gelap. Ya. Siapa yang mau kalau dunia ini gelap? Saya tidak mau, Pak. Nah, tidak mau, anak. Jadi matahari ini kita sangat membutuhkan. Nah, di sini ada, ya, buka di HP itu, ya. Tahukah kamu sumber energi yang ada? Nah, silakan dibuka itu di WA. Ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang penting dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Itu. Ya. Makanya matahari itu main-main. Kalau tidak ada matahari, maka kehidupan ini tidak bisa kita jalankan. Nah, kemudian panas matahari itu berpengaruh terhadap aktivitas dan makhluk hidup lainnya di bumi. Kita, bukan hanya kita atau manusia, ya, membutuhkan matahari. Ya, siapa saja yang membutuhkannya itu makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Ya, pohon membutuhkan. Ya, Pak. Apakah pohon juga membutuhkan sinar matahari, energi matahari? Iya, sangat membutuhkan, ya, membutuhkan melalui fotosintesis. Ya. Nah, kemudian apalagi, ya, maka memang binatang juga membutuhkan energi matahari. Iya, Pak. Membutuhkan. Bagus, ya. Nah, kita teruskan pada materi kita. Di situ ada, ya, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber energi yang ada? Nah, mari kita pelajari. Silakan dibuka itu di WA. Kita baca. Nah, di situ ada matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, itu matahari itu sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, baik anak-anak, di situ ada mengamati gambar. Nah, silakan dilihat
ya anak-anak sudah Bapak kirim melalui WA ya. Nah, di situ ada gambar ya yang sudah Bapak kirim, dibuka WA-nya. Baik, Pak. Gambar. Nah, yang ada di situ adalah matahari, kemudian pohon, kemudian ada anak-anak yang sedang berolahraga, kemudian di situ ada ibu-ibu, kemudian ada bayi. Nah, setelah anak-anak mengamati itu, kira-kira apa yang ada di pikiran anak-anak. Nah, sekarang amatilah gambar yang sudah ada di HP anak-anak. Nah, silakan dulu Bapak berikan dulu 5 menit saja ya untuk mengamati gambar tersebut yang sudah tertera di WA anak-anaknya. Nah, sudah siap anak-anak? Sudah, Pak. Iya, baik. Kita coba ya. Ini adalah pengamatan untuk masing-masing siswa. Nah, siapa yang berani? Ini ada Bapak berikan pengamatannya dulu. Apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Nah, itu. Apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Ada yang tahu anak-anak? Saya, Pak. Iya, silakan anak-anak. Itu ada ibu-ibu yang bisa menjemur baju karena cuacanya panas. Iya, bagus Afri. Beri tepuk tangan buat Afri. Bagus. Ada yang lain? Ada yang lain yang bisa mengamati gambar itu? Saya Pak. Ya, silakan Burhan. Dulu ada anak kecil lalu olahraga pagi agar badannya sehat karena apa ya, karena polusi. Iya, bagus ya. Tepuk tangan buat Burhan. Ya, bagus. Pintar-pintar ya. Kelas 4 ini. Nah, kemudian ada lagi karena banyak yang kita harus amati di dalam gambar itu. Nah, di situ ada sinar matahari ya. Di situ ada anak yang sedang berolahraga. Kemudian di situ ada pohon. Nah, bagaimana itu pohon membutuhkan sinar matahari energi ya, melalui fotosintesis ya. Itu adalah O2. Nah, Fotosintesis apa ya, Pak? fotosintesis ya. Ya, bisa membutuhkan juga energi sinar matahari ya, bisa melalui akar ya, bisa melalui daun. Nah, kemudian di situ pada gambar itu
ada seorang bayi. Nah, itu. Ya, di situ ada bayi. Pada gambar itu ada bayi. Nah, kira-kira kalau kita amati, apakah manusia juga membutuhkan untuk menjemur? Ya, membutuhkan, ya, karena kita membutuhkan yang dinamakan dengan vitamin D. Nah, itulah dia anak-anak pada gambar itu. Nah, kemudian Bapak sudah mengirimkan pengamatan, ya, karena kita tahu tadi bahwa matahari itu, ya, bisa dijadikan sumber energi, ya, yang dapat dirubah, ya. Pada WA anak-anak di situ ada, sudah Bapak kirimkan itu, amati gambar, ya. Di situ ada panel surya, ya. Di situ ada panel surya. Di situ dijelaskan bahwa apa yang dilihat atau diceritakan gambar tersebut. Nah, kalau kita lihat ini adalah tenaga surya. Ya. Mungkin anak-anak udah pernah melihat yang dinamakan dengan tenaga surya. Ya. Mungkin di kampung-kampung ada yang model seperti ini anak-anak. Ada panel surya. Untuk tenaga surya itu bisa dijadikan menjadi tenaga listrik. Nah, apa tadi gambar itu anak-anak? Panel surya, Pak. Itu tenaga surya. Iya, Pak. Iya, bagus. Tenaga surya. Nah, tenaga surya dijadikan untuk apa anak-anak? Coba si Marsiwan. Nah, untuk apa ini, Pak? Biar saya lihat dulu ya, Pak. Apa ini lagi menjemur kain? Berarti tenaga surya itu bisa dimanfaatkan untuk menjemur kain. Kemudian ada anak bayi, mungkin menjemur anak bayi atau apa itu, Pak? Saya kurang mengerti juga, Pak. Nah, baik Marsiwan, untuk gambar tadi yang sudah kita amati ada ibu-ibu, kita sudah melewati, ya. Nah, di bawahnya masih ada lagi yang diamati. Apa lagi, Pak? Nah, di situ ada yang dinamakan dengan panel surya, tenaga surya, ya. Ayo. Ya, Pak. Nah, saya ngantuk tadi, Pak. iya. Nah, untuk itu anak-anak, yang kedua itu apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut. Banyak sekali anak-anak, ya. Untuk lampu, ya, bisa dijadikan lampu. Kemudian di situ nomor 3 itu contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini nanti kita jadikan untuk kerja kelompok, ya. Kelompok pertama adalah durian, yang namanya Burhan, Afri, Sabar Hati, Opine, dan Marsiwan. Dan pisang, di sini ada Ci, Juliana, dan Mariati, ya. Nah, ini Bapak mau memberikan waktu 10 menit untuk mengamati yang panel surya. Nah, silakan anak-anak dibuka LKPD-nya yang sudah Bapak berikan. Ya, Pak. Bagaimana untuk mengamati menggunakan panel surya? Silakan.
Nah, baik. Sudah siap anak-anak? Iya, kalau nanti dikirim melalui WA Bapak, ya. Di situ di melalui WA, ya, kelompok Duren dan kelompok Pisang, ya. Nah, baik. Nah, sudah ada yang masuk ini kelompok Duren, ya. Nah, kita lanjutkan anak-anak ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ya, di situ ada nanti tugas ya, tugas di rumah. Tugas di rumah ini yang berdekatan rumah ya. Nah, dua orang ini tugas di rumah ini. Ya, tugas di rumah ini di situ ada Bapak kirim di WA membuktikan bagaimana yang dinamakan dengan sinar matahari begitu panasnya. Ya, di situ ada basahi dua sehelai sapu tangan. Kemudian jemur sehelai sapu tangan. Kemudian ketiga, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi. Nah, di situ ada 3. Ada sapu tangan, ada kertas, dan ada tisu. Ya, di WA sudah jelas. Ya, di WA sudah jelas. Nah, ketiga dari bahan itu anak-anak, ya, apa tadi Marsiwan? Sapu tangan, apalagi nak? Kurang kedengaran, Pak. Tisu. Iya, Pak. Apalagi Burhan? Ya, Kertas. Ya. Nah, jadi dari ketiga itu nanti dicoba di rumah, ya. Anak-anak membasahi sapu tangan, dijemur di lapangan, kemudian yang satu dijemur di tempat yang teduh. Nah, anak-anak bisa membedakan mana yang cepat kering dan mana yang tidak cepat kering. Nah, di situ nanti ada perbedaannya. Bagaimana yang dikatakan dengan sumber matahari yang panas dan matahari yang tidak kena sumber matahari di tempat yang teduh. Nah, besok itu ditagih ya. Bagaimana pembuktian anak-anak. Nah, kita teruskan pembelajaran ini ya. Di situ ada bacaan.
Nah, di situ ada bacaan. Sudah Bapak kirim di WA. Kisah Ali si biji energi. Ya. Kisah Ali si biji energi. Ya. Ada yang bisa membaca itu? Belum sampai, Pak. Itu ada di Bapak kirim di WA. Nah, lihat ya. Kita baca bersama-sama. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di pemakamanku, peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuhan menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-bijiku yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantu bergerak dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku supaya mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, bagi cerita ini anak-anak, ya, ini adalah kisah Ali si biji energi. Nah, cerita ini bagus. Apakah memang cerita ini benar atau tidak? Anak-anak. Bagaimana anak-anak? Menurut anak-anak cerita ini benar atau tidak? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Iya, bagus. Benar. Tidak, Pak. Tidak, bagus. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan bahwa cerita ini adalah tidak benar, ini adalah dongeng. Nah, ini adalah dongeng. Nah, dari pembahasan ini, cerita ini, anak-anak sudah melihat di WA, ya. Nah, di situ ada yang dinamakan dengan pokok pikiran. Di situ ada yang dinamakan dengan pokok pikiran. Nah, dari pokok pikiran itu kamu buat, ya, kamu ambil dari cerita tersebut, ya, dari cerita kisah Ali, ya. Nah, kemudian pada pembelajaran ini, ya, pada pembelajaran ini sebagian sebagai sumber daya alam juga, ya, bisa kita masuk pada pembelajaran IPS, ya. Nah, dari cerita ini, kisah Ali si biji ini, nah, ini adalah beberapa yang sebagai sumber daya alam manusia. Nah, ini tentang pohon jagung. Nah, ini adalah kisah si biji energi. Ini menjurus kepada cerita jagung. Ya, udah pernah makan jagung? Pernah, Pak. Nah, bagaimana rasanya? Rasanya Dan jagung bakar. Wangi, Pak, wangi sekali. Iya. Nah, bagaimana Juliana? Apakah jagungnya enak?
enak Pak kalau yang masih muda, kalau yang udah tua untuk nasi. Iya, bagus sekali. Nah, bagus sekali. Nah, itu adalah ya, jagung itu adalah sebagai sumber daya alam juga. Ya, itu adalah merupakan sumber daya alam juga. Ya, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Ya. Jagung juga bisa dimakan oleh manusia, bisa juga dikonsumsi oleh hewan. Ya, nah, kemudian lihat pada WA-nya itu ada berupa jagung yang sedang dibakar. Ya. Kalau anak-anak sudah membuka WA-nya, di situ ada ya gambar, mengamati gambar itu. Ya, mengamati gambar. Nah, nah, mungkin sudah ada yang buka HP-nya, ada itu. Gambar apa itu anak-anak? Jagung bakar, Pak. Ya, jagung bakar. Ya, itu adalah Enak. enak. Nah, enak ya. Bakar. Udah pernah dimakan? Ya. Nah, itu adalah merupakan juga sumber daya alam. Ya. Merupakan sumber daya alam. Nah, di situ ada bacaan. Ya. Bacaan itu mengenai sumber daya alam. Ya. Kita baca bersama-sama. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakan dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Kemudian sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan memengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbaharui, misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus bersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
Mengapa demikian? Nah, baik anak-anak, ini adalah bacaan. Ya. Bacaan ini ada diterapkan dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang Bapak tanya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui apa itu anak-anak? Setelah kita mendengarkan bacaan tadi. Nah, siapa yang bisa? Matahari, Pak. Iya, bagus, Burhan. Matahari. Apa lagi? Air, Pak. Iya, bagus, anak air. Apa lagi, nak? Angin, Pak. Iya, betul, angin. Ya. Nah, kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui menurut bacaan yang sudah kita baca apa? Emas. Emas, betul, Afri. Apa lagi? Bensin, Pak. Bensin. Iya, betul, bensin atau minyak bumi. Ya, bagus. Iya. Terus apa lagi? Yaitu batu bara. Nah, itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kita lihat. Tadi kita sudah membahas bahwa matahari itu bisa tergolong pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Bagaimana caranya? Yaitu bisa menjadi ya tenaga listrik. Nah, kemudian angin bisa juga menjadi tenaga listrik. Nah, yang tidak dapat diperbaharui itu ya benar yang dibilang Afri tadi adalah emas, itu tidak bisa dapat diperbaharui. Nah, dari kelompok itu anak-anak ya kita tahu bahwa sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kita harus tahu ya, kita harus gampang itu. Nah, saya nanti ditanya di ujian apa sebutkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, kemudian ya, di situ ada gambar anak-anak. Ada yang sudah Bapak kirimkan di WA kita Zoom. Ya. Yang kegiatan ayo berdiskusi bukan, Pak? Iya. Betul. Iya, Burhan. Mengajarkannya sama siapa, Pak? Tidak dengar, nak. Besar suaranya. Ya. Mengajarkannya sama siapa, Pak? Iya, kita sedang membagi kelompok tadi. Ya. Ini adalah Burhan bersama dengan Pak Puji, si Puji. Ya. Si ketua kelas. Ya. Nah, kemudian si Mas Iwan. Itulah kelompoknya tadi. Nah, silakan dulu dikerjakan dulu pada gambar yang sudah ada sumber daya alam. Ya, silakan.
Ya, bagus. Nah, baik. Kelompok yang satu sudah siap. Ya, baik. Nah, oke. Nah, kemudian ya, karena kita sudah siap, nah di situ ada LKPD, ya, di situ ada LKPD. Nah, yang pertama itu ada soalnya sumber energi panas utama berasal dari mana. Kemudian proses fotosintesis, ya di situ ada LKPD-nya. Kemudian ketiga, perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, itulah LKPD-nya. Nah, kita anak-anak ya melalui pembelajaran ini walaupun kita lewat Zoom. Nah, bagaimana materi yang sudah Bapak sampaikan hari ini? Apa senang atau tidak? Senang, Pak. Nah, Senang, Pak. bagus ya. Jangan lupa ada tugas tadi dikerjakan di rumah ya. Kalau jelas nanti kirim melalui WA Bapak. Nah, demikian saja materi kita pada hari ini pada tema 2. Dan sebelum kita mengakhiri, ya marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Ibu anak kami Sabar Hati ya. Baik Bapak dan teman-teman semuanya, sebelum kita berpisah-pisah, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, baik, terima kasih untuk hari ini. Dan jangan lupa ya tetap belajar di rumah walaupun COVID-19. Ya.